Oke, selamat sore semuanya. Suara aku masuk ya? Oke. Masuk, Miss. Buat tutornya. Yang pertama buat materi tutor 1 manajemen lalu lintas. Ini bakalan aku bawain dulu. Ini buat apa namanya? Daftar isi bahasannya. Yang pertama pendahuluan, terus manajemen lalu lintas pada ruas dan jaringan jalan, dan manajemen lalu lintas pada kawasan lokal. Jadi ini lebih ke teori aja sih sebenarnya. Yang pertama terkait pengertian manajemen lalu lintas, tujuannya adalah efisiensi pergerakan, terus tujuan lainnya bisa kayak meningkatkan keselamatan atau yang lain-lain gitu. Terus perbedaan inti dari perencanaan transportasi dan manajemen lalu lintas itu sebenarnya ini bisa lebih banyak, tapi intinya adalah kalau perencanaan transportasi itu biasanya lingkupnya jauh lebih besar gitu, terus perubahan yang dilakukan itu biasanya lebih besar dan bisa permanen, sedangkan manajemen lalu lintas itu lingkupnya bisa lebih kecil dan perubahannya itu kadang umumnya itu lebih sementara kayak gitu. Ini sebenarnya macam-macam, bisa dari segi geografis, rentang waktu, kebijakan, atau yang lainnya. Terus untuk pengaturannya, ini kan pengaturannya pakai peraturan perundang-undangan, ada banyak jenis ya, bisa dibaca aja. Terus kalau contoh penanganan fisiknya bisa traffic calming. Terus salah satu penanganan dengan memberikan informasi kepada pengguna bisa informasi di jalan atau GPS. Kemudian ada juga penanganan dengan chat assistant. Jadi penanganan yang di sini itu penanganan yang khususnya dilakukan untuk manajemen lalu lintas. Terus terkait perencanaan operasional jaringan jalan, ini adalah urut-urutannya. Yang pertama, menetapkan tujuan operasi jaringannya dulu, terus prioritas penggunaan jalan, analisis kinerja jalan, terus penyusunan strategi jaringan, terus menyusun rencana manajemen lalu lintas, operasional dan perbaikan, terus implementasi dan evaluasi dan perencanaan. Ini biasanya kalau di Pak Febri itu kalau kalian disuruh bikin perencanaan, sebisa mungkin ngikutin urutan urutan analisis sesuai yang ada di PPT ini gitu, supaya nggak ada yang kelewat aja sih. Terus ini contoh permasalahan pada jaringan jalan. Contohnya misal bercampurnya pola pergerakan internal kota dan eksternal, berlebihan, buruknya kondisi teknis, terus bercampurnya berbagai rekan di jenis kendaraan, terus tidak adanya penataan jaringan. Terus ini sebenarnya contoh aja ya, masih ada banyak permasalahan lain, cuman ini yang umumnya ditemui gitu. Terus tujuan manajemen jaringan jalan ini bisa dilihat aja. Ini ada beberapa contoh, seperti yang aku bilang tadi, tujuan manajemen jaringan jalan itu bisa macam-macam banget. Ini salah satunya ini. Tadi juga ada contohnya untuk meningkatkan keselamatan atau yang lain gitu. Tergantung dengan permasalahan jaringan jalan yang kalian tinjau. Terus yang kedua terkait movement and place, yakni pergerakan dan tempat kegiatan. BOM tadi yang pertama terkait movement ini lebih mengutamakan apa? Gimana analisis yang lebih mengutamakan gimana orang mengakses ke suatu tempat itu. Jadi lebih ke pergerakan manusianya. Terus kalau misal place itu lebih fokus ke analisis ruang tempat berkegiatannya gitu. Nah jadi nyatuin konsep movement and place ini penting buat nyiptain tempat yang baik gitu dengan memprioritaskan pergerakan yang menyesuaikan daerah tersebut gitu. Terus terkait manajemen jaringan jalan, terkait strategi manajemen jaringan jalan, ini ada yang travel demand management atau manajemen kebutuhan. Jadi ini adalah manajemen lalu lintas yang
dilakukan untuk mengurangi demand gitu atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi caranya sama macam, contohnya adalah ERP, terus menambah biaya parkir dan masih lainnya. Intinya adalah gimana caranya demand di jaringan itu nggak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah supply management atau manajemen di prasarananya gitu, misal kelebaran jalan atau pengaturan jalan atau manajemen penggunaan lajur. Intinya yang diatur adalah lebih ke prasarana atau ke jalannya, bukan ke keputusan orang-orangnya. Kemudian untuk manajemen jalan perkotaan yang biasanya dilakukan ini adalah yang pertama mengimplementasikan place, kemudian terkait keselamatan jalan, terus mengintegrasikan pergerakan pengguna yang rentan, terus memaksimalkan pergerakan orang dan barang, membangun hierarki jalan, terus pertemuan antar kelas jalan, kemudian optimalisasi seluruh jaringan, terus ada membuat jalan bebas hambatan, meningkatkan keandalan kinerja jalan dan memfasilitasi pencapaian tujuan. Terus untuk manajemen jalan antar kota ini biasanya lebih ke mengakomodasi untuk pergerakan jarak jauh gitu, yang biasanya diperhatikan adalah keselamatan, terus standar jalannya gimana, terus fasilitas untuk pengemudi yang memadai untuk rute jarak jauh. Terus selanjutnya terkait hierarki jalan, ini ada beberapa yang biasanya sering disebutkan. Yang pertama adalah jalan arteri, kemudian jalan kolektor, jalan lokal, jalan akses, dan jalan setapak. Kalian bisa lihat aja untuk fungsi-fungsi dari jalan ini. Terus ini manfaat hierarkinya, intinya adalah untuk membagi ruas jalan sehingga akses ke tempat kegiatan itu lebih jelas gitu. Itu bakalan turunin resiko kecelakaan. Karena kan tadi tujuan pergerakannya udah dipisah-pisah ya. Tentunya bakal mengalami kecepatan kendaraannya, ukuran kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Terus ini pengendalian jalan akses, kan bisa baca juga pembagiannya apa aja. Ini tujuannya juga sama, yaitu memberi keselamatan dan menjamin efisiensi fungsi jalan gitu, karena udah dibagi berdasarkan kecepatan dan jumlah akses yang ada di ruas jalan. Terus terkait pengaturan sirkulasi lalu lintas, ini contohnya mengubah sistem dua arah pada beberapa ruas menjadi sistem satu arah. Ini contoh aja ya. Terus ini beberapa keuntungan yang bisa diberikan dan juga kerugian yang bisa diberikan. Terus salah satu bentuk manajemen lalu lintas ini juga ada on-street parking. Pengaruhnya apa aja bisa dilihat aja. Terus terus yang selanjutnya ada wide area control. Menangani permasalahan hambatan seperti keselamatan pada masing-masing. Terus ada untuk pengaturan kendaraan berat. Ini biasanya pembatasan fisik dengan menggunakan atau menggunakan rambu lalu lintas larangan. Ini ada penyebabnya kenapa ruas jalan tidak boleh dilewati kendaraan berat atau boleh dilewati di waktu. Ini bisa kalian pakai buat analisis ya kalau misalnya nanti di soal ada kasus kayak gitu. Terus ada pembatasan kecepatan. Ini bisa ada yang sesuai dengan peraturan PP 7 tahun 2013 atau dengan pembatasan secara fisik atau dibangun sesuatu di ruas jalan, misal kayak road bump atau rumble area. Terus ini yang rencana operasional kayak yang tadi ya, sama aja.
Terus ini untuk prioritas penggunaan jalan. Ini ada dua level, yang pertama ada level priority dan juga time of the day priority. Kemudian kalau untuk kinerja jaringan, ini biasanya dilakukan pada saat ini dan juga pada saat mendatang. Kemudian parameter yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan adalah level of service atau waktu perjalanan dan lain-lain ya, bisa biaya perjalanan juga bisa, tapi yang umum digunakan adalah dua ini paling umum. Terus strategi jaringan ini bisa mencakup membatasi arus lalu lintas, memaksimalkan arus lalu lintas di koridor tertentu, penggunaan rute alternatif dan juga memperlancar arus lalu lintas. Ini fungsinya bisa macam-macam juga sesuai dengan kondisi jalan yang kalian tuju. Terus ini tadi terus ini untuk pengembangan rencana manajemen dan operasi lalu lintas serta peningkatan jaringan. Ini bisa dilakukan dengan peningkatan infrastruktur. Serta penilaiannya bisa pakai network fit assessment dan juga benefit cost analysis. Tapi ini biasanya jarang dipakai kalau di MLL karena sebenarnya perbaikan infrastruktur bisa, cuman kalau yang secara masif gitu nanti jatuhnya bukan di manajemen lalu lintas lagi karena lingkupnya bakal habis. Oke, selanjutnya untuk manajemen lalu lintas pada kawasan lokal. Oke, jadi kalau untuk definisi, jadi ini berkaitan sama perencanaan dan penggunaan ruang jalan di area lalu lintas lokal, sama seringnya itu memodifikasi jalan untuk mempengaruhi operasi kendaraan dan untuk menciptakan jalan yang lebih aman di daerah setempat. Fungsinya jalan lokal sendiri itu sebagai pergerakan sama sebagai kemudahan dan fungsi sosial yang terkait dengan penggunaan sama kenikmatan ruang jalan. Nah, terus tujuan LATM itu sama aja sih bahasa Inggris gitu, Local Area Traffic Management. Fungsinya untuk mengatur pergerakan sama kecepatan lalu lintas di kawasan lokal, khususnya pejalan kaki sama sepeda gitu. Terus kalau secara safety atau traffic movement-nya itu seperti pembatasan pergerakan lalu lintas, menurunkan kecepatan, meminimalisir terjadi kecelakaan, sama memelihara aksesibilitas lokal. Terus ini masih ada banyak sih, mungkin nanti bisa dibaca aja untuk lingkungan, ekonomi, sama sosial. Terus untuk perangkat LATM itu ada vertical deflection, horizontal deflection, diversion, sama sign atau line marking atau other device. Mungkin untuk lebih jelasnya terkait perangkat ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya perangkat-perangkat vertikal sama horizontal tuh sebenarnya ada di PPT-nya Bu Aina gitu ya, buat yang kelasnya Bu Aina. Di PPT lebih lengkap juga, ada gambar-gambar, atau kalian kalau mau lihat bisa di buku Astrod. Mungkin aku ganti share dulu. Ini untuk buku Astrotnya harusnya sih kalau dari kelas Bu Aina udah dikirim ya. Jadi mungkin nanti yang kelas lain bisa minta ke yang kelasnya Bu Aina gitu. Di Astrot ini soalnya lengkap banget gitu sama ada gambar-gambarnya. Jadi nanti kalian bisa pelajarin kayak aplikasinya gimana. Terus misalnya fungsi Rotham itu apa profile yang raise gitu atau dinaikkan. Terus fungsinya apa. Terus kelebihan sama kekurangannya itu apa. Terus apa aja bedanya sama road caution misalnya. Kalau tadi Rotham itu kayak untuk full satu jalur, sedangkan kalau road caution itu biasanya dia cuma
setengah jalan. Biasanya dia cuma setengah jalan itu supaya, masih bisa dilewatin sama kayak pesepeda, atau bus atau, commercial vehicle. Lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di gambar. Nih kayak gini, jadi, kalau ini kan nggak full satu jalan gitu ya, jadi nanti pesepeda tuh bisa lewat di jalur yang sini nih, gitu. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa baca lebih lanjut, ada untuk, flat top road humps, itu tadi untuk yang, vertikal ya kalau nggak salah. Ya ini untuk yang vertikal. Jadi kalau yang vertikal itu untuk, untuk ngurangin kecepatan, utamanya pergerakan secara vertikal gitu. Nah, terus ada lagi nanti yang horizontal deflection, biasanya kalau horizontal itu fungsinya untuk kayak, ngarahin pergerakan secara horizontal. Misalnya ini, kayak ada lane narrowing atau penyempitan jalan, misalnya dari 2 lajur ke satu lajur, terus ada juga slow points, terus, lanjut lagi. Atau kayak, apa sih, kayak pulau gitu, pulau di tengah gitu untuk untuk mengarahkan lalu lintas, mempersempit jalan gitu. Nah, ini nanti ada di buku Austrad ini semua. Oke, nah, kalau mau lebih gampang apa, mungkin bisa hafal tabel ini aja sih. Jadi kayak fungsi roadham sama road caution tuh apa, terus, bedanya wombat crossing itu dia kalau wombat crossing tuh kayak zebra cross yang, dia lebih naik dari jalan lain gitu. Jadi dia punya fungsi tambahan untuk increase pedestrian safety sama increase bicycle safety. Nah, nanti dibaca-baca aja di bukunya. Terus, ini untuk yang diversion device, kayak penutupan jalan secara full atau penutupan setengah jalan, nanti bisa dibaca-baca juga. Nah, ini yang kalau untuk rambu nanti mungkin bisa lebih lengkap ada di buku tadi ya, mungkin aku gak jelasin lagi soalnya ada banyak banget. Nah, mungkin langsung aja ke konflik, persimpangan. Jadi konflik itu ada 2, konflik utama sama konflik sekunder. Biasanya kalau konflik utama itu kendaraan sama kendaraan, kalau konflik sekunder itu antara kendaraan sama pejalan kaki. Nah, biasanya kalau, di persimpangan itu yang paling aman itu adalah bundaran, kenapa? Karena, dia paling minim sama, konflik. Nah, kalau simpang sendiri itu, pemisahannya itu ada pemisahan dalam ruang sama pemisahan dalam waktu. Biasanya kalau dalam waktu tuh yang kayak, pakai aturan prioritas atau pakai apil atau, lampu lalu lintas. Nah, terus kalau untuk simpang sendiri itu ada 2 jenis, simpang at grade. At grade tuh yang simpang yang masih, satu level gitu atau satu bidang. Kayak masih di level jalan yang sama, misalnya kayak simpang Dago gitu, nah itu masuk simpang sebidang. Sedangkan kalau simpang tak sebidang itu dia biasanya tuh namanya juga tak sebidang, berarti dia bisa kayak atas bawah, misalnya yang pakai flyover atau interchange, mungkin kalian yang di Jakarta tahu kayak, simpang Semanggi, nah itu masuknya simpang tak sebidang, karena dia, ada atas sama bawah gitu. Nah ini untuk bentuk bentuk interchange. Nah, ini untuk contoh simpang tak bersinyal. Nah, kalau untuk kelas Bu Aina sendiri biasanya tuh suka keluar soal kayak gini. Jadi nanti Bu Aina bakal kasih gambar salah satu dari ini, terus nanti bakal ditanya kayak, bandingkan misalnya, basic right turn dibandingin sama channelized left turn, terus, biasanya mana yang lebih aman gitu-gitu. Nah, kalau di sini tuh, pada dasarnya kalau untuk basic-basic ini tuh cuma kayak belok kiri aja gitu ya, basic right turn berarti belok kanan, basic left turn belok kiri, terus ini ada bedanya juga untuk yang major road tuh yang jalan lebih gede sama untuk minor road yang jalannya lebih kecil. Sedangkan kalau channelized itu, channel tuh kan artinya kayak kanal ya, kanalisasi, biasanya dia dibantu sama perangkat, kayak yang ini, yang hitam putih ini. Jadi dia biasanya akan lebih, aman, dan meminimumkan konflik karena, lebih mengatur lalu lintas gitu, dibanding sama yang basic, yang nggak ada bantuan perangkat apa-apa gitu. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Jadi, kalau untuk channelized itu biasanya mengurangi resiko, tabrak belakang atau kayak kendaraan nabrak dari belakang. Karena, dan juga bisa meningkatkan kapasitas sama kendaraan yang mau belok itu bisa merasa lebih aman. Nah, ini untuk perencanaan simpang, nanti mungkin bisa dibaca lebih
lengkapnya. Jadi intinya pemilihan jenis simpang tuh paling aman pakai yang 4 fase, namun agak ekonomis dari segi tundaan. Karena, kalau nambah tundaan itu pasti kan akan biayanya lebih, ini ya, lebih meningkat. Misalnya kalau semakin lama tundaan, berarti dari segi BBM akan lebih menguras harga BBM mobilnya gitu. Jadi, sangat merugikan dari segi ekonomis. Terus pertimbangannya tuh banyak banget, bisa dari faktor manusia, lalu lintas, ekonomi, dan tujuan pengaturan simpang itu pastinya untuk keselamatan dan efisiensi. Nah, kalau untuk pengaturan simpang itu ada banyak, misalnya pengaturan belok, pemberian prioritas, kanalisasi kayak yang tadi, sama pengaturan pakai apil atau lampu lalu lintas. Nah, terus nanti kalau untuk yang kelas Bu Aina itu seingat aku udah beberapa kali keluar tentang UU LAJ nomor 22 tahun 2009, jadi nanti bisa dipelajarin gitu. Nanti ada contoh soalnya juga buat yang kelas Bu Aina. Kalau kemarin sih Bu Aina tuh tanyanya tentang pengaturan, hak prioritas untuk, simpang tak bersinyal gitu. Nah, nanti kalian baca-baca aja undang-undang ini takutnya ditanya gitu. Nah, terus ini kalau untuk pengaturan dengan lampu lalu lintas ada pre-time signal, kalau nggak salah ini udah pernah dijelasin juga untuk yang udah ambil, reklalin ya di semester sebelumnya. Kalau pre-time signal tuh jadi biasanya lampu merah, kuning, hijau sudah diatur di awal, tapi nanti bisa divariasiin. Misalnya kalau saat peak hour-nya, peak hour ternyata arusnya sangat tinggi, jadi bisa disesuaiin lagi, walaupun udah diatur di awal. Sedangkan kalau semi actuated itu, ada detektor pada jalan minor dan waktu hijau itu akan selalu diberikan untuk jalan, utama atau mayor. Nah, kalau full actuated signal biasanya pakai detektor di semua pendekat, jadi nggak cuma di jalan minor. Nah, terus ini ada justifikasi pemasangan lampu lintas itu ada 9. Jadi justifikasi pemasangan lampu lintas itu ada volume kendaraan 8 jam, volume kendaraan 4 jam, kriteria peak hour, volume pejalan kaki, dan lain-lainnya. Nah, untuk pemasangan lampu lintas itu setidaknya 1 dari 9 ini tuh harus terpenuhi. Nah, mungkin teman-teman yang ambil rek lain harusnya udah hafal juga ya tentang 9 justifikasi ini, gitu. Nah, terus selanjutnya untuk, keselamatan. Intinya aja deh, ini keselamatan pekerjaan jalan ada dari tahap perencanaan, desain, pelaksanaan, operasi OM, sama, penutupan. Nah, mungkin salah. Ini nanti bisa dibaca lebih lanjut aja soalnya banyak. Nah, untuk rambu, eee, kira-kira syaratnya tuh ada seperti ini, misalnya harus mudah dilihat, tiap rambu harus jelas, dan lain-lainnya. Nah, mungkin langsung ke, rencana manajemen lalu lintas, tentang yang zona kerja. Nah, kalau di kelas Bu Aini juga biasanya nanti bakal keluar tentang ini, jadi nanti dihafalin aja gambarnya, karena mungkin nanti suruh digambarin juga. Jadi zona, di lokasi pekerjaan jalan tuh ada 4, ada zona peringatan dini, zona pemandu transisi atau taper, zona kerja, sama zona terminasi. Jadi zona peringatan dini itu fungsinya untuk, memperingati pengguna. Jadi misalnya kalau tiba-tiba ada lokasi pekerjaan jalan, misalnya ada pengecoran atau mungkin ada perbaikan jalan di sebelah sini, dari beberapa meter, dari sekian meter itu nanti harus udah ada peringatan. Biasanya peringatannya tuh dibantu sama kayak rambu, rambu peringatan dini atau, pelang dan sebagainya. Jadi tujuannya itu supaya, kendaraan-kendaraan yang mau lewat itu bisa tahu kalau, oh akan ada, penyempitan jalan gitu misalnya. Nah, terus yang kedua itu masuk ke zona taper. Jadi zona taper itu fungsinya untuk mengalihkan lalu lintas, misalnya kayak di contoh gambar yang ini, itu kan ada 2 lajur gitu ya, sedangkan gara-gara ada pekerjaan jalan itu jadi menyempit jadi 1 lajur. Nah, jadi di zona taper itu dikasih kayak, traffic cone gitu, supaya, pengendara itu bisa diarahkan dari, yang misalnya dari lajur yang sebelah kiri ini bisa diarahkan ke lajur yang sebelah kanan, karena ada penyempitan. Terus ini zona kerjanya, sama yang terakhir zona terminasi. Zona terminasi itu, zona akhir gitu, fungsinya biasanya untuk mengembalikan ke, kondisi semula. Misalnya yang tadi dari 2 lajur, terus disempitin jadi 1 lajur, terus nanti balik lagi ke 2 lajur. Nah, biasanya, dibantu juga sama rambu, misalnya kalau tadi di rambu peringatan dini itu ada, rambu pengurangan kecepatan. Mhm. Nanti di zona terminasi bakal ada, rambu lagi gitu untuk ngasih tahu kalau, bisa balik ke kecepatan awal gitu. Nah, kalau ini tuh ada di, kalau nggak salah ada di, PDF manual keselamatan jalan ya, aku lupa juga, kayaknya iya. Di situ tuh lengkap banget, jadi ada ketentuan-ketentuan, ada nggak sih? Oh, nggak ada.
pokoknya nanti ada, mungkin kalau ada yang mau minta bisa minta ke aku atau ke staff dan Hah? Oh, bisa minta ke aku atau staff untuk PDF-nya karena di situ lengkap banget kayak ketentuan zona peringatan dini harus berapa meter, terus ketentuan taper harus berapa meter, fungsi-fungsinya dan lain-lain. Sama kalau di soal Bu Aina tuh biasanya suka dikasih gambar kayak eh, kondisi realita gitu loh. Jadi nanti Bu Aina bisa nanya kayak ini berikan komentar sama saran terkait lokasi pekerjaan jalan ini. Nah, nanti kalian bisa baca-baca dari PDF itu buat cari inspirasi jawaban. Misalnya untuk gambar yang kayak gitu itu harus ditambahin traffic cone atau mungkin zona peringatan dininya harus dipanjangin dan lain-lain. Jadi mungkin kalian bisa baca lebih lengkap di PDF itu. Nah, terus ini untuk tahap pelaksanaan OM sama penutupan. Ya, ini bisa dibaca lebih lanjut aja. Oke, mungkin langsung ke tutorial 3. Oke, bentar aku coba share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya. Untuk tutorial 3 ini sebenarnya bahas tentang antrian, tapi aku nggak bakal bahas secara mendalam banget. Nanti mungkin ada yang skip karena nanti di tutorial yang buat bahas UTS-nya bakal ada lagi. Nah, ini yang pertama terkait dengan teori antrian, ini tuh bakal kebentuk antrian itu bahwa kalau misalnya arus yang lewat, ini kalau misalnya dalam aspek kendaraan ya, demand-nya itu melebihi kapasitasnya untuk suatu periode tertentu secara level makroskopik. Atau kalau secara level mikroskopik itu didefinisikan sebagai waktu ada kedatangan kendaraan yang lebih kecil daripada waktu pelayanan pada suatu lokasi tertentu. Nah, ini gimana cara ngurangi waktunya? Ada berbagai macam cara, misalnya kayak di PPT ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Tuh, jadi ini teori itu sebenarnya membahas tentang cara memodelkan suatu proses gitu. Kalau misalnya yang datang itu lebih dari yang dari yang bisa dilayani, bakal kebentuk antrian. Nah, ini ada beberapa contoh tipe-tipe antrian. Ini yang pertama single phase. Ini tuh cuma ada satu fase pelayanannya dan cuma ada satu antrian di sini. Kalau ini ada dua fase, jadi habis dilayani di loket pertama, lanjut ke loket kedua. Kalau ini multiple channel, multiple phase, berarti ada dua atau lebih loket yang buat pelayanan gitu, sama ada beberapa itu antrian dalam satu fase gitu. Tuh, kalau yang ini channel ada banyak, tapi fase cuma satu. Ini buat cara menulis tipe antrian kayak gini. A itu proses arrival-nya kayak gimana modelnya. B itu proses pelayanannya. Terus C itu jumlah servernya, jumlah loketnya tadi. Terus F itu kapasitas dari antriannya, yaitu ukuran populasi. Sementara H itu adalah disiplin antriannya. Nah, tapi bisa disingkat juga kayak gini. Ya, jadi tergantung kalau misalnya nggak butuh sebanyak ini ya bisa disingkat kayak gini. Nah, biasanya kita pakai di ML ini cuma kayak yang kayak gini sih kalau yang dikasih soal ujian itu. Cuma yang bentuk 3. Terus di sini tingkat kedatangan itu berupa jumlah kendaraan manusia yang bergerak menuju tempat pelayanan tersebut. Terus tingkat pelayanan itu berapa yang bisa dilayani oleh si loket tersebut dalam satu waktu. Sementara di situ antrian itu tercatat cara dari mengantrinya itu. Nah, ini ada dua model juga, nih stokastik sama deterministik, nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus ini contoh distribusinya, misal ada beberapa yang umum digunakan yaitu uniform sama Poisson. Kalau uniform itu kayak gini, jadi dia bakal sama terus datang ataupun pelayanannya gitu. Sementara kalau yang Poisson itu yang kayak gini bentuknya, ya. Nanti itu bisa juga pakai di Excel, nanti ada fungsinya. Ini kalau mau manual kayak gini rumusnya, tuh ya. Nah, tapi kalau Poisson itu biasanya tuh kalau dari bukunya Pak Oviat yang modal transportasi itu, nah itu katanya tuh dia nggak cocok kalau misalnya kedatangan yang ketahui itu sama atau berdekatan dengan variansinya. Ya. Terus ini contoh disiplin antrian. Yang pertama itu first in first out. Jadi yang pertama kali masuk bakal pertama kali keluar. Terus kalau first in last out itu kayak misalnya kalau mobil yang naik ke kapal feri. Nah itu kan misalnya si mobil pertama ini kan yang biru dulu nih masuk ke sini. Tapi yang keluar pertama itu yang merah duluan malah. Tuh, jadi yang paling belakangan masuk, dia yang paling pertama keluar.
Terus ini ada juga first second first serve. Ini artinya yang pertama kosong nanti bakal dimasukin duluan gitu. Terus ini ada waktu menunggu di antrian, itu berarti waktu pelanggan menunggu sampai dilayani. Sementara waktu menunggu di sistem itu berupa waktu pelanggan mulai datang sampai keluar dari sistemnya. Terus di sini ada contohnya tadi. Ini cuma simbol-simbol aja ya. Next. Nah ini contoh-contoh soalnya nanti mungkin dibaca sendiri aja ya, karena bakal dibahas juga nanti. Ini MM4N. Nah ini rumus-rumusnya gue ntar dibaca sendiri aja. Nah terus ada namanya gelombang kejut. Gelombang kejut itu biasanya dapat digunakan untuk mengevaluasi ruang yang digunakan dalam proses mengantri. Ini tuh biasanya kalau misalnya ada insiden ataupun ada penutupan jalan gitu. Nah itu tuh biasa pakai teori gelombang kejut cara ngerjainnya. Sebenarnya ya manfaatin prinsip-prinsip antrian juga gitu. Nah ini contohnya kayak gini. Nanti bahas di bagian selanjutnya aja ya. Nah biasanya tuh kalau buahnya itu bakal ngehubungin si teori antrian gelombang kejut itu sama namanya model Greenfield. Jadi nggak yang model selesai ya. Nanti pakai Greenfield aja gitu. Nah itu nanti manfaatin si hubungan yang ini. Gitu. Si hubungan yang grafik yang waktu di RL itu. Nah itu sama lah pokoknya nanti. Tapi nanti dihubungkan sama rumus-rumus antrian juga. Nanti makanya ada omega, ada lain-lain itu. Nah itu karena ada rumus antriannya juga. Gitu. Terus ini contoh-contoh soal dari bawah ini sebenarnya sih. Kalau kayak gini-gini. Itu ya. Nah, boleh lanjut ke Bila. Oke. Ini sharingnya udah kelihatan belum ya? Aman-aman. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya untuk tutorial keempat, ini tentang parkir. Manajemen parkir. Untuk yang pertama, ini teori aja sih, parkir menurut lokasi. Jadi parkir itu menurut jenisnya ada 5, yaitu menurut lokasi, status, jenis kendaraan, jenis muatan kendaraan, dan jenis kepemilikan dan pengoperasiannya. Ini bisa dibaca aja jenis-jenisnya. Terus ini ada untuk pengertian dari manajemen parkir dan komponen-komponen yang biasanya digunakan. Itu yang pertama ada SRP. SRP itu ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan. Jadi beda antara SRP mobil penumpang, SRP bus, dan SRP-nya sepeda. Termasuk dengan ruang bebas dan lebar bukaan pintunya. Lalu untuk jalur sirkulasi, itu tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. Lalu ada jalur gang, yaitu jalur antara dua deretan ruang parkir yang saling berdekatan. Lalu untuk penentuan kebutuhan parkir itu dibedakan jadi 2, yaitu untuk kegiatan parkir tetap dan kegiatan parkir sementara, yang bisa kalian baca di bawah ini. Terus sesuai dengan PPT Pak Febri, itu Bapaknya kasih tabel untuk setiap jenis-jenis kegiatan parkir tetap dan kegiatan parkir sementara. Ini aku ambil contoh aja buat pusat perdagangan dan juga untuk bioskop. Jadi misal untuk luas total areanya bisa kalian cari aja di sini dan muncullah kebutuhan SRP-nya berapa. Kalau untuk bioskop itu sejumlah tempat duduknya, lalu muncul kebutuhan SRP-nya. Lalu ada cara lain, yaitu tabel yang ini itu dia punya SRP yang berbeda. Jadi untuk perkotaan itu satuannya SRP per 100 meter kubik luas lantainya dan kebutuhan parkirnya sekitar 3,5 sampai 7,5 SRP. Lalu untuk penentuan satuan ruang parkir itu dibedakan dari jenis kendaraannya, yaitu untuk mobil penumpang golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. SRP-nya di sini. Lalu gitu juga dengan yang bus dan sepeda motor. Untuk lebar bukaan pintunya juga dibedakan untuk golongan 1, 2, dan 3. Lalu untuk penentuan sudut parkir itu bisa menggunakan dari lebar jalan, lalu volume lalu lintas pada jalan bersangkutan, karakteristik kecepatan, dimensi kendaraan, dan peruntukan lahannya sendiri. Jadi misal di sini kalian sesuaikan aja dengan lebar ruang parkirnya,
ruang parkir efektifnya, ruang manuvernya, dan untuk 1 lajur atau 2 lajurnya. Ini untuk pola parkirnya ada yang paralel. Untuk pola daerah datar itu seperti yang di atas, dan ada yang daerah tanjakan maupun untuk turunan. Lalu ini untuk pola parkir, di sini contohnya untuk pola parkir menyudut 30 derajat, itu bisa kalian ukur untuk golongan satunya A-nya itu sekitar 2,3, untuk B-nya sekitar 4,6, C-nya sekitar sini sekitar 3,45, D-nya 4,7, dan E-nya ini jarak antara yang parkir dan juga mobil yang masuk itu sekitar 7,6. Oke, selanjutnya ada larangan parkir. Jadi ini bisa dibaca aja sendiri. Kayak misal ini sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan itu nggak boleh ada yang parkir untuk yang di on street. Lalu untuk ini yang tikungan itu nggak boleh sekitar 20 meter. Lalu untuk di jembatan juga sekitar 50 meter. Ini untuk di perlintasan sebidang itu sekitar 100 meter. Terus next-nya di persimpangan sekitar 20 meter. Lalu di akses bangunan gedung sekitar 6 meter dan pemadam kebakaran, keran pemadam kebakaran itu sekitar 6 meter. Selanjutnya ada karakteristik parkir. Ini diketahui, ini contoh aja untuk perhitungan parkir ya. Diketahui ada jumlah mobil sebelum surveinya 123. Jumlah motor sebelum survei ada 97. Ruang parkirnya untuk mobil ada 200 dan untuk motor ada 100. Lalu ini dari perhitungan survei, untuk menghitung akumulasi parkir itu berarti nomor 3, itu dengan cara dijumlah sebelumnya, maksudnya sebelumnya tuh dari mobil atau motor yang udah ada di dalam, ditambah dengan kendaraan masuk dan dikurangi dengan kendaraan yang keluarnya. Lalu untuk volume parkirnya sendiri, itu dari mobil dan motor yang sebelumnya udah ada di area parkir, ditambah dengan kendaraan yang baru masuk. Lalu untuk parking turnover, itu volume parkir dibagi dengan ruang parkir yang tersedia, dan indeks parkirnya itu bisa dihitung dengan akumulasi parkir, dibagi dengan ruang parkir yang tersedia, lalu dikali dengan 100%. Untuk parking turnover-nya sendiri, berarti kalau misalnya nilainya makin kecil itu makin banyak yang keluar masuk pada jam itu. Lalu untuk sistem tarif, ada sistem tarif yang tetap, yaitu sistem pembayarannya tidak membedakan lama waktu parkir dari suatu kendaraan. Tapi ada sistem yang progresif, yaitu berubah sesuai waktunya. Lalu ada yang kombinasi juga, ada yang pembayarannya dikombinasikan antara sistem tetap dan sistem yang progresif. Lalu untuk ini lainnya ada yang parkir jangka pendek, itu umumnya kurang dari 3 jam, dan parkir jangka panjang itu umumnya 4 jam atau lebih. Oke. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak sebelumnya? Ditunggu sampai 25. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini yang kelasnya Pak Febri boleh live dulu, nanti bakal dikasih link baru sama Jesna. Kalau yang kelasnya Bu Aina boleh tetap sini aja. Ya. Oke, kita mulai aja ya.
Ini tutorial test buat yang kelasnya Bu Aina. Kayaknya asistennya nanti Tubes juga bakal ada Tubes katanya nanti. Tubesnya mungkin sama kayak tahun lalu, bocoran sih begitu. Tapi simpangnya belum tentuin sih. Ya. Terus yang 2023 itu ngebahas tentang ML jaringan jalan kawasan lokal, terus simak sinyal, lokasi parkir jalan, manajemen antrian, sama manajemen parkir. Ini buat soalnya kayak gini, ya lanjut aja lah ya. Nah, jadi ada 6 soal ya. Yang 3 itu teori, yang 3 itu hitungan. Nah, jadi kalau hitungan tuh pasti ada tentang parkir aja pokoknya. Ada tentang parkir sama ada tentang teori antrian itu. Sama apa namanya, gelombang kejut. Ya itu loh. Oke, untuk yang teori dulu nomor 1, next. Nah, tadi yang nomor 1 itu ditanya tentang defleksi vertikal. Nah, mungkin nanti bisa ditanya tentang yang horizontal atau vertikal kayak tadi aku jelasin. Ini mungkin kalian kalau mau lebih lengkap bisa baca PPT Bu Aina atau apa buku Astronot yang tadi aku bilang. Soalnya itu lengkap. Nanti mungkin bisa kalian gambar juga sama jelasin advantage atau disadvantage-nya sama biasanya diaplikasikannya di mana gitu dan apa beda tiap perangkat ini. Next. Terus nomor 1B itu tentang PP nomor 79 tahun 2013. Jadi ini mungkin diapalin aja gitu. Jadi kalau untuk kondisi arus bebas itu paling rendah 60 km per jam dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Terus kalau untuk jalan antar kota tuh paling tinggi 80, untuk kawasan kota paling tinggi 50, sama untuk kawasan permukiman paling tinggi itu 30 km per jam. Next. Nah, ini untuk nomor 2 tentang simpang tak bersinyal. Nah, ini yang kayak tadi aku bilang, kalau ada soal tentang UU LLAJ, jadi mungkin bisa dihafalin aja. Jadi ini intinya tentang pemberian hak jalan pada kendaraan yang datang dari sebelah kiri. Nah, ini khususnya untuk di persimpangan sebidang tanpa apil atau tanpa lalu lintas. Ini ada di pasal 113 ayat 1, nanti kalian bisa apalin aja gitu. Oke, terus ini yang tadi aku bilang juga tentang simpang tak bersinyal di daerah perkotaan. Kebetulan di soal yang ini tuh ada 2 contoh gambar. Yang kiri itu auxiliary right turn sama yang kanan itu channelized right turn. Nah, mungkin sebagai penjelasan dulu. Jadi kalau auxiliary itu kan bantuan ya. Jadi ini tuh kayak ada jalan yang ditambahin jalan bantu gitu. Nah, mungkin kalian bisa lihat di cek gimana cara ya. Nggak tahu cara ya pokoknya yang di itu guys yang di atas tulisan no stopping itu kan kayak ada jalan tambahan. Nah, itu fungsinya itu untuk ningkatin nah ya gitu. Untuk meningkatkan keselamatan terutama di jalan berkecepatan tinggi. Jadi kalau misalnya volumenya banyak sama di jalan berkecepatan tinggi itu kayak ada jalur tambahan terutama kalau untuk mau belok. Nah, kalau auxiliary right turn itu untuk yang belok kanan. Nah, di PDF Austrot yang aku bilang itu ada dibedain lagi kalau untuk lane turn ini. Jadi ada yang urban sama rural. Kebetulan yang dikasih gambar sama Bu Ain itu yang urban. Karena untuk yang rural itu beda lagi bentuknya. Nah, nanti kalian harus lengkap gitu jawabnya. Ini nama tipenya apa. Nah, kalau yang sebelah kanan itu kanalisasi. Jadi kalian bisa lihat di sini yang warna putih di tengah itu adalah kanal atau pula jalan yang ngebantu buat kayak mengarahkan kendaraan yang mau belok gitu. Nah, nanti kayak yang tadi aku bilang juga kalau tipe ini tuh biasanya lebih aman karena bisa mencegah tabrak dari belakang sama bisa lebih mengarahkan kendaraan itu bisa lebih rapih kalau mau belok. Mungkin langsung next. Nah, ini aku ambil dari buku itu juga. Jadi kalau di buku itu dibilangnya kalau tipe auxiliary yang tadi yang ada jalan bantuan itu kurang disukai sama beberapa yurisdiksi karena pengemudi yang mau belok ke kanan itu bisa rentan terhadap tabrakan dari belakang. Nah, ini bisa menjadi masalah terutama kalau misalnya jalannya itu didominasi sama kendaraan-kendaraan yang berkecepatan tinggi.
Nah, jadi kalau dari buku itu untuk simpang tak bersinyal itu lebih prefer ke CHR atau yang kanalisasi. Ini ada beberapa alasannya yang di buku itu. Mungkin nanti kalian bisa tambahin juga sesuai opini masing-masing gitu. Kalau misalnya di buku ini ditulisnya karena untuk mengurangi kecelakaan dari bagian belakang sama mengurangi kecelakaan ada kendaraan yang nyalip. Nah, terus selanjutnya jenis belokan yang lebih sedikit, jadi tata letak persimpangan itu jadi lebih konsisten. Sama dengan adanya kanalisasi itu bisa ada tempat perlindungan buat pejalan kaki yang mau melintasi jalan utama dibanding sama yang AUR yang nggak ada kanal sama sekali, bener-bener full jalan. Terus, fungsi lainnya itu bisa ningkatin rata-rata umur desain perawatan putaran, sama penghilangan kekhawatiran masyarakat otomotif. Next. Untuk yang nomor 3, next lagi. Nah, ini, nomor 3 itu dijelasin sama konsep zonasi yang tadi aku udah jelasin, jadi mungkin aku jelasin singkat aja. Kalau bisa nanti kalian, jelasin pakai gambar gitu ya, jangan cuma dijelasin kayak zona peringatan dini apa, zona TEPR apa, tapi kalau bisa digambar juga, terus, ditunjukin gitu, yang mana zona peringatan dini, yang mana zona TEPR, dan lain-lain. Sama mungkin kalau mau lengkap bisa tulis kayak, batas-batas panjangnya berapa aja, tapi mungkin itu terlalu ini sih terlalu lengkap, terlalu banyak gitu ya. Aku nggak tahu sih ini bakal close book atau open book, kalau close book mungkin bakal susah kalau untuk nulis itu. Tapi kalau misalnya open book mungkin kalian bisa tambahin juga batas-batas panjangnya, panjang tiap zona itu berapa meter. Next. Nah, selanjutnya itu, ada gambarnya itu yang di kiri bawah. Jadi, nanti kalian mungkin karena ini gambarnya kecil di sini, kalian nanti bisa lihat aja di PPT yang kemarin udah dikirim untuk lebih jelasnya. Jadi di sini diminta, untuk kasih komentar terkait keselamatan pengguna pada gambar sama dikasih saran. Nah, ini sebenarnya kembali ke opini masing-masing sih, jadi mungkin nggak harus ngikutin ini. Kalau misalnya dari kami, komentarnya itu yang pertama ada potensi pengguna jalan menabrak alat berat. Kenapa? Karena, kalau misalnya kalian lihat lebih detail lagi, di sini tuh traffic cone-nya itu nggak, terlalu pendek gitu. Jadi nggak apa ya, nggak panjang kayak di gambar yang nah itu, nggak panjang kayak di gambar yang, tadi aku jelasin itu. Kalau di gambar itu kan zona taper-nya itu lumayan panjang ya, diagonal gitu traffic cone-nya. Sedangkan kalau ini tuh cuma bener-bener di depannya si kendaraan alat berat ini. Jadi, bisa ada potensi pengguna jalan juga bisa terperosok ke dalam lubang, sama bisa nabrak alat beratnya. Terutama saat malam hari, karena bisa dilihat juga di sini minim pengurangan gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa nambahin komentar-komentar juga, dari referensi buku Astronaut itu, karena di situ ada, referensi jawaban misalnya, dia kurang pakai rambu lah, atau mungkin kurang penerangan dan lain-lain. Nah, kalau untuk saran, berdasarkan komentar itu yang pertama tambahin rambu, karena di sini kalian bisa lihat kalau di sini nggak ada rambu sama sekali, padahal kayak yang tadi aku bilang kalau di zona peringatan dini itu harusnya ada rambu yang fungsinya untuk ngasih tahu kendaraan yang lewat kalau bakal ada penyempitan jalan atau bakal ada lokasi pekerjaan jalan gitu, supaya kendaraan lebih waspada. Jadi bisa ditambahin rambu, sama diperbanyak traffic cone sesuai, aturan panjang zona taper. Yang ketiga, karena di sini sepertinya minim pengurangan, jadi mungkin bisa ditambahin penerangan lalu lintas sementara, supaya, untuk memastikan kalau malam hari itu tetap terlihat gitu rambu-rambunya sama area zona kerjanya ini. Sama yang terakhir kalau dari yang aku lihat ini kan, 2 lajur ya, 2 lajur 2 arah ya jalannya. Mungkin nanti bisa kalian lihat lebih, bisa di-zoom in juga sama kalian gambarnya. Jadi ini 2 lajur 2 arah aslinya, tapi gara-gara ada pekerjaan ini, dia jadi satu lajur 2 arah gitu, jadi harus ganti-gantian. Nah, kalau di buku Asroad itu, pengoperasian satu lajur tunggal itu bisa dilakukan, asal kedua arah itu harus waspada akan adanya lalu lintas ini. Nah, tapi kalau misalnya, volume lalu lintasnya itu tidak rendah atau panjang pengoperasian lajur tinggal melebihi 50 meter, perlu ada, alat bantu seperti APIL atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Jadi kayak lampu lalu lintas tapi kayak kecil gitu, kayak buat sementara aja, fungsinya buat ngatur, yang kendaraan mana dulu gitu, kendaraan arah mana dulu yang lewat. Gitu. Next. Oke, udah. Oke. Ya. Next buat manajemen antrian ya. Ini soalnya
Nah, ini tentang apa ya? Oh, ini tentang apa namanya itu? Insiden tuh ya, yang penutupan pintu. Nah, itu diketahui kalau kondisi awal itu bahwa Q1 ini 1300 cc per jam. Terus Q1-nya itu adalah kecepatan pada saat si Q1 ini, yaitu 30 km per jam. Ini diketahui ya. Nah, itu kita bisa cari kerapatannya dengan cara membagi Q1 dengan V1. Ini kalau kalian masih ingat di RL juga ada. Tuh, jadi 3,33 cm per kilometer. Ini pakai hubungan Greenfield, makanya bisa kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalnya pakainya hubungan yang lain, misalnya Underwood ataupun Greenberg, nah itu kan rumusnya juga beda ya. Jadi disesuaikan sama rumusnya gitu. Tapi pasti kalau buahnya biasa keluarnya Greenfield sih, nggak mungkin yang lain-lain. Karena kan closebook juga. Terus kondisi, dia kasih tahu juga pas kondisi pintu tertutup itu, kan nggak ada yang gerak ya kalau bisa tutup itu. Berarti kan Q2 itu sama dengan Q jam gitu. Pas si udah apa? Udah jenuh gitu loh. Jadi ini kan pas V sama dengan 0. Nah, itu kalau kita dapat tuh Q-nya sama dengan 0 cm per jam otomatis gitu. Karena V-nya juga sama dengan 0 kan. Terus didapatkan K2 itu pada saat kjam itu dikasih tahu itu 170 cm per kilometer. Oh. Lalu pas kondisi terbuka, tadi kan dikasih tahu tuh bahwa si jalannya itu adalah satu segmen itu kapasitasnya itu 2000 cm per jam. Sementara dia kan punya dua lajur ya. Tuh. Nah, berarti kita bagi sama 2 gitu. Jadi 1000 cm per jam kapasitasnya. Lalu kita bisa dapat si K3-nya itu sama dengan K optimum. Karena kita mau nyari pas kapan sih dia udah mulai nggak macet lagi gitu. Nah, itu berarti kita kan mau cari kondisi di puncak sini gitu. Kan kalau misalnya di lewat sini kan bakal macet gitu kan ya. Nah, ini pas di sini tuh pas tepat tidak macet gitu. Nah, itu tuh tinggal bagi aja sih kerapatan waktu dia macet yang ini sama 2. Karena kan otomatis tuh pakai hubungan linear ini. Tuh ya. Jadi bagi 2 dapatnya 85 cm per kilometer. Itu dapat si T12-nya itu. Ini dikasih tahu soalnya. Dia tuh lama penutupan itu adalah selama 7 menit. Karena dia ditutupnya itu pintunya dari 11.45 sampai 11.52. Itu ya. Terus kita bisa ngitung si pembentukan antriannya. Nah, si omega ini sebenarnya melambangkan berapa sih panjang antrian yang bakal terbentuk per jamnya. Nah, kita bisa dapat dari membandingkan antara selisih Q1 Q2 dengan K1 K2. Dapat hasilnya itu adalah pasti minus hasilnya. Karena ini kan bentuk antriannya. Dia kan bakal ngebentuk ke belakang gitu. Berarti dia antriannya bakal kebentuk sebesar 10.263 km per jamnya. Tuh, sementara kalau untuk yang dari 23 ini, dia membandingkan antara Q2 Q3 dengan K2 K3. Dapatnya itu 11,75 km per jam. Nah, terus kita bisa pakai hubungan persamaan si Q-nya ini. Tuh. Q yang pertama ini adalah W12 kali T12 tambah T23. Ini yang keseluruhannya gitu. Terus sementara Q aksennya ini adalah ketika dia udah lancar ya, udah nggak macet lagi tuh. Nah, nanti tinggal dimasukin ini nilai-nilainya. Ini kalau mau dijadiin jam dulu nggak apa-apa. Ini kan tadi kan lama itu kan 7 menit ya. Yang bentar. Ini kan 7 menit. Ini kalau mau dibagi 60 dulu nggak apa-apa, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lupa di akhirnya kalau misalnya masih dalam menit dibagi 60 ya. Nanti dapat T23 itu 47,83 menit. Jadi waktu setelah pintu dibuka sampai dia udah nggak macet lagi itu ada selama 47,83 menit gitu ya. Itu jadi didapatkan interval waktu yang antrian itu sebesar T total T12 tambah T23. Berarti kan lama ditutupnya ditambah lama antrian itu bakal hilang. Tuh. Dapatnya 54,88 menit. Terus panjang antrian maksimum itu dapat QM ini tinggal dikaliin aja tuh masukin ke yang sini tadi. Si omega 23 tapi jangan lupa dimutlakin karena dia kan minus ya. Terus dikali dengan durasi antara pintu dibuka hingga antriannya hilang. Tuh. Nanti dibagi 60 karena dia kan tadi masih dalam menit ya. Berarti dapat panjang antrian maksimum itu sebesar 9,379 km. Nah itu sebenarnya hasilnya agak gede banget ya. Tapi nanti coba dicek ulang aja. Siapa tahu kesalah. Soalnya di tahun-tahun sebelum itu nggak nyampe segitu hasilnya. Ya. Nah ini buat yang nomor 5. Dia diketahui kayak gini di soalnya. Tingkat datangan itu tingkat pelayanan itu 15 detik per kendaraan. Berarti kita bisa menjadikan 4 kendaraan per menit. Terus lambda satunya itu 410 kendaraan per jam. Itu bisa jadi 8 kendaraan per menit. Lambda 2 itu 120 kendaraan per jam, jadi 2 kendaraan per menit. Dan T1 itu 20 menit. Nah itu sebenarnya soalnya nggak pernah keluar gitu tahun sebelumnya. Jadi ini kayak baru gitu dan
Sebenarnya gampang sih, cuma rata-rata itu pada salah cara ngerjainnya. Nah itu dia sebenarnya mau minta cara grafis sebenarnya. Karena dia kasih taunya itu DD1 bentukan cuannya itu. Nah terus S1 itu berarti lambda 1 kali T1, berarti lambda tadi kan 8 ya. 8 kendaraan per menit dikali dengan 20. Jadi 160 kendaraan. Itu tuh kita mencari titik ketika dia tuh berubah di kapan gitu. Nah ini kan si lambda 1 ini berlaku selama T1. Habis itu kan lanjut ke lambda 2. Dia bakal berubah tingkat kedatangannya. Makanya ketika dia udah 20 menit, itu udah kebentuknya sebesar 160 kendaraan gitu. Terus N itu lambda 1 kali T. Ini untuk T kurang sama dengan 20 menit. Ini berarti jumlah kendaraannya ya. N itu jumlah kendaraan. Terus kalau misalnya beda 20 menit, pakai persamaan yang ini. Gitu. Ini sebenarnya persamaan linear biasa aja sih. Nanti bisa dilihat juga di grafik kayak gimana. Itu bakal lebih jelas. Terus kita bisa dapat si N yang dipartit ataupun yang terlayani itu sebesar 4T. Tuh. Nah, kita bisa dapat waktu ketika antrean hilang itu adalah ketika N sama dengan ketika yang jumlah kendaraan itu sama dengan kendaraan yang terlepas ataupun sudah terlayani gitu. Nah, berarti N tadi masukin persamaannya 2T2 tambah 110 sama dengan 4T2. Dapat T2 itu 60 menit. Terus jumlah kendaraan terlayani ketika antrean hilang itu sama dengan ND2. Tuh. Jadi langsung masukin aja yang tadi ini 4T2, jadi 4 kali 60 sama dengan 240 kendaraan. Nah, ini kalau digambar secara grafis tuh kayak gini. Jadi kan dia bakal kebentuk antrean nih, karena ini yang datang itu lebih dari yang terlayani. Nah, dia tuh kita mau cari di sini tuh berapa tadi sebenarnya gitu. Jadi makanya kita pakai persamaan yang tadi itu loh. Yang ketika N sama dengan ND. Nih. Ini grafik yang atas tadi sama dengan grafik yang di bawah tadi. Nah, kita bisa dapat di sini tuh ketika 60 menit dan itu jumlah kendaraannya ketika 240 kendaraan. Ya. Ini sebenarnya dari PPT Febri atau buah ini ya lupa. Nah, nanti diikutinnya kayak gini panduannya. Terus panjang antrian maksimum itu kita bisa dapat langsung masukin aja kayak yang tadi itu 160 min 4 kali 20 sama dengan 80 kendaraan. Yang ini ya. Nih. Ini panjang antrian maksimumnya. Jadi cari panjang dari sini ke sini. Berarti kita kan bisa pakai selisih dari fungsi tadi itu. Di sini kan tadi 160 kita ketahui. Sementara kalau di sini kan kita belum tahu. Nah, itu tadi pakai yang si 4T. Ya, karena tadi kan persamaan 4T. Persamaan yang ini. Tuh. Terus waktu ketika antrian hilang itu kita dapat pada saat menit ke-60. Berarti yang pas ini, pas grafik yang bawah itu ketemu sama yang atas. Ya. Terus tanya juga terkait dengan total kendaraannya. Itu tuh tinggal cari aja luasnya. Tuh. Nah, cari luas yang segitiga ini. Nah, itu sebenarnya bisa macam-macam ya, bisa dibagi-bagi. Bisa kayak gini baginya, bisa bentuk segitiga sama kotak gitu. Ataupun bisa juga pakai trapesium sama segitiga. Nah, itu senyamannya kalian aja. Itu kan cuma geometri biasa aja ya. Jadi itu cari luas tadi yang segitiga itu, nanti dapatnya 2.400 kendaraan per menit. Terus tuh dan rata-rata kendaraannya itu kita bagi aja si totalnya itu. Sorry, ini saya Y total ya. Ini Y total. Sama si jumlah kendaraan totalnya waktu di sini. Nah, sini kan total kan waktu berapa? Waktu 60 kendaraan ya. Sorry, waktu 240 kendaraan. Jadi dibagi aja total kendaraannya sama 240. Dibagi sama jumlah kendaraannya. Jadi kira-kira satu kendaraan itu merasakan tundaan selama 10 menit. Tuh. Terus dan maksimum itu nanti tinggal masukin aja persamaan tadi. Yang ini ya. Tundaan maksimum itu yang ini. Berarti panjang dari sini sampai sini. Tuh. Nah, itu sama juga pakai selisih antar kurvanya itu. Nanti dimasukin persamaannya. Dapat dia tuh ketika 40 menit. Nah, berarti si tundaan maksimum itu adalah 40 kurang 20. Kenapa dikurangi 20? Karena di sini tuh waktu 20. Ini kan kita tahu nih waktu 20 menit. Kita tinggal cari doang di sini berapa. Tadi dapat di sini tuh 40. Tuh. Ya, sebenarnya itu tuh cuma main geometri aja gitu. Hitung-hitungan anak SD sebenarnya. Oke. Lanjut ke manajemen parkir. Di sini tuh pertama tanya tentang definisinya. Indeks parkir adalah sebagai berikut. Nanti ini dicek di PPT juga ada. Ini aku cuma kopas PPT aja sih. Sama parking turnover.
Jadi kalau indeks parkir itu kira-kira adalah keterpakaiannya, seberapa terisi sih atau seberapa terpakai si slot parkirnya itu. Apakah dia terpakai semua slot parkirnya ataupun enggak. Tuh. Kalau PTO atau parking turnover itu adalah jumlah keterisian dari si slot parkirnya itu. Jadi kira-kira dalam sehari itu dia bakal terisi sebesar si PTO-nya itu. Nah ini rumus-rumusnya nanti tinggal dimasukin aja. Nanti dapat seperti ini. Dia dapat kondisi awal tuh nggak ada kendaraan, berarti kita masukin 0 sini. Tuh. Nanti ini data dari soalnya ini. Ya. Nah, dia ada yang masuk keluar tuh sebesar segini. Selama berapa jam ya? Aku lupa, 15 jam atau berapa itu. Nah, terus ketersediaan ruang parkirnya itu 400 buat mobil sama 500 buat motor. Nanti itu gunanya buat di indeks parkir sama parking turnover. Gitu ya. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu tuh si akumulasi parkirnya. Tadi kan rumusnya apa tuh? Akumulasi parkir sama dengan jumlah yang masuk dikurangi jumlah yang keluar. Nanti diakumulasikan ya. Jadi kumulatif. Nanti dapatnya segini. Terus nanti bisa juga dihitung volume parkir. Nah, kalau volume ini dia tuh ngitung cuma yang masuk aja gitu. Jadi yang keluar itu jadi nggak dikurangi sama yang keluar. Makanya dia bisa lebih banyak kayak gini gitu. Jadi kalau akumulasi parkir itu menggambarkan si kondisi ketika jam tersebut aja gitu. Sementara kalau volume parkir itu selama 1 hari itu ada berapa. Nah, kalau indeks parkir dia itu tadi yang tadi aku bilang ya. Nanti tinggal dimasukin aja rumusnya. Sesuai sama ruang parkirnya. Nanti dikali 100%. Biasa tuh soal dalam persen sih. Si bawahnya tuh maunya dalam persen. Nanti dapat juga si parking turnover-nya. Bedanya adalah kalau parking turnover itu kita pakainya yang volume parkir. Sementara kalau indeks parkir itu pakainya akumulasi parkir. Tapi rumus sebenarnya sejenis juga sih. Dibagi itu sama ruang parkir. Tuh. Nah, kalau si indeks parkir itu kita sebenarnya pakaian ya. Ini semua nilai kita pakai. Tapi kalau yang PTO itu kita pakai cuma yang di akhir aja. Tuh, yang 3,664 sama 2,843 ini. Tuh ya. Jadi jangan lupa direkap jawabannya. Kebutuhan ruang parkir itu diasumsikan sama dengan akumulasi parkir maksimum sebagai berikut. Nah, kan ditanya tuh berapa kebutuhan ruang parkirnya. Karena nggak ada keterangan lebih lanjutnya mau berapa dari maksimum itu. Nah, jadi kita asumsikannya sama dengan akumulasi parkir maksimumnya. Tadi kan mobil tuh pas di jam puncaknya kita cari tuh berapa tuh yang dibutuhkannya. Nah, kita kan dapatnya tuh di sini ya. 397. Nah, di sini. Buat yang motor. Sementara buat yang mobil itu di 277 di sini. Ya. Nanti tinggal dimasukin aja yang maksimumnya. Jadi maksimum di motor berapa, maksimum di mobil berapa, dimasukin aja ke situ. Jadi kebutuhan ruang parkir. Sementara kalau hasil perhitungan IP itu diarahkan aja dapat pada tabel. Sementara kalau PTO itu tadi diambil yang terakhirnya aja. Yang ini ya, yang paling bawah. Gitu. Sekian, ada yang mau tanyakan dulu? Aku tunggu sampai 50. Oke. Oh ya, pesan sponsornya jangan lupa join si Classroom-nya. YG YGHJ JS YGHJ SZM. Nah, itulah. Ya. Terus jangan lupa kita absen dulu ya. Bentar. Nanti kalau ada yang mau tanya BTW tinggal PC aja ya. Boleh ke aku atau ke Lira. Presensi yang dipanggil silakan kabarin ya. Apa bilangnya? Hasnan. Hadir. Oke, Himawan. Hadir. Yuk, Jeffer. Ada. Fadli Rahman.
Hadir, Bos. Maxi. Nggak ada. Agung Ade. Hadir, Bos. Tony. Nggak ada. Jonathan Samuel. Hadir, Bos. Ya, Ernest. Hadir, Bos. Coki. Nggak ada. Hadir, Bos. Hadir, Bos. Oh. Oke. Yohanes Nathanael. Ada, Bos. Hadir. Talita. Nggak ada. Tasya. Aritza. Hadir, Bos. Sarah. Hadir, Bos. Fitra. Hadir, Bos. Tap. Hadir, Gustav hadir. Riza. Ya, Hadir, ya. Bos. Aditya Panji. Benedict Giri. Hadir, Bos. Agung Prasetyo. Ada. Andrew. Hadir, Bos. Vergio. Gak ada. Mark. Hadir, Bos. Virus. Apa lagi? Ya. Hadir, Bos. Oke. Stephen. Gak ada ya. Oke, udah semua ya. Bentar. Jadi, ya. Jangan lupa join Classroom ya. Sekian, terima kasih. Nanti aku kasih ke Hasnan juga linknya ya. Makasih. Makasih, Bos.